Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Raudhatul Jannah, yaitu Bapak Ustadz Saiful Malik. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sehat, selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Segenap tokoh masyarakat, para alim ulama, dan juga orang-orang yang memiliki pengaruh di wilayah perumahan ini, wil khusus Ketua RW kita Bapak Alam Yulians. Mudah-mudahan juga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin wal hadirat yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kesempatan besar telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa Pak? Kepada kita, yaitu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak semua orang-orang yang beriman diberikan umur yang panjang, ya. Karena biar bagaimanapun sebagai manusia yang beriman wajib dan bahkan menjadi sebuah keharusan buat kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang saat ini belum mendapatkan kesempatan, ya. Mereka ada yang sakit, tidak mampu untuk melaksanakan ibadah saum. Apalagi saudara-saudara kita yang sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita untuk mensyukuri rahmat Allah berupa panjang umur, bisa berjumpa dengan Ramadan yang agung, Ramadan yang mulia. Alhamdulillah kita masih berada dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini memanggil kita orang-orang yang beriman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus syiyam,
telah diwajibkan bagimu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah aku wajibkan bagi mereka orang-orang sebelum kamu untuk berpuasa. La'allakum tattaqun, ya, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita berbicara tentang ayat ini, dilihat dalam satu asbabun nuzulnya. Ayat Allah ini Allah turunkan di tahun kedua Hijriah, ya, tepatnya di bulan Sya'ban, masuk pada hari kedua, ya. Kenapa Allah hadirkan ayat ini? Tidak lain dan tidak bukan karena dakwah baginda Rasul telah sampai di kota Madinah pada saat itu, dan mereka orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy mengamalkan satu amalan, yaitu puasa, Pak, di hari Asyura. Dalam sejarah dakwah Islam, ya, yang pantas untuk melaksanakan puasa untuk sebuah penghormatan, dalam satu kesempatan mereka menganggap bahwasanya Nabi Musa saat itu telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Firaun. Ya, jadi 89 Muharram tuh. Makanya di sana Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah perintah sunnah, belum ada kewajiban untuk puasa. Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya Al-Baqarah 183 dengan satu panggilan buat mereka orang-orang yang beriman. Ini dakwah baginda Rasul sudah ada pada saat itu untuk mengajak bermuamalah. Ya. Walaupun diawali dengan dakwah beliau di kota Makkah dengan kalimat tauhid. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimis salata li zikri. Ini merupakan wahyu pertama, ya, buat mereka para nabi dalam dakwahnya, dimulai dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai Isa alaihissalam, dan bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah baginda Rasul disambut, ya, di kota Madinah. Kenapa harus berpuasa, Pak? Kita lihat kronologis ayat ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya biasanya langsung dikerjakan, Pak. Ya, contoh, meninggalkan minuman keras, meninggalkan pekerjaan keji dan munkar, yaitu main judi, adu nasib dan lain sebagainya. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, Pak. Ya. Jadi ketika perintah untuk meninggalkan khamar, meninggalkan adu nasib, main judi, itu pekerjaan adalah syaitan, pekerjaan-pekerjaan syaitan, fajtanibuhu, maka jauhilah. Dan banyak ayat-ayat yang lain ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dikerjakan. Tapi lain halnya dengan puasa. Ketika Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, ini perenungan buat orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan olehmu berpuasa. Mengambil sebuah contoh, la'allakum tattaqun, makna dari sebuah tujuan. Diawali dengan pengambilan contoh, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi melaksanakan ibadah yang namanya puasa itu sekedar penghormatan, tapi jauh lebih hebat. Allah hadirkan ayat ini merupakan menjadi sebuah kewajiban buat mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kualitas imannya. Maka Allah perintahkan satu amalan yang namanya puasa, hukumnya wajib. Tapi ayat ini turun enggak langsung dikerjakan, Pak.
Ya, nggak seperti ayat-ayat yang lain. Jadi 2 Sya'ban diturunkan ayat ini, kemudian baru pelaksanaannya di tanggal 1 Ramadan dalam catatan tahun Hijriah. Jadi ketika berbicara tentang makna puasa yang menjadi sebuah kewajiban buat mereka orang-orang yang beriman, Allah lihat kondisinya pada saat itu. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, kalau kami sakit bagaimana hukumnya meninggalkan ibadah yang namanya puasa? Ya Rasulullah, bagaimana ketika kami dalam keadaan safar, dalam keadaan jalan-jalan, lantas meninggalkan ibadah yang namanya puasa di bulan Ramadan? Ya. Kalau kami tua, kami kemudian gak mampu melaksanakan ibadah puasa, bagaimana?" Makanya Allah katakan dalam ayat selanjutnya, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jadi bisa diganti pada hari-hari berikutnya. Kalau kamu sakit, kalau kamu dalam keadaan perjalanan, maridan aw ala safarin. Ya. Jadi jawaban dari sebuah pertanyaan memakan waktu sampai 1 bulan, Pak. Jadi ayat ini diturunkan tidak langsung dilaksanakan, tapi pada bulan berikutnya. Paham nih ya? Insya Allah. Karena jatuh wajib hukumnya, dan hari ini kita bisa bertemu dengan Ramadan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Ramadan yang agung, yang dihadirkan oleh yang maha agung. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha agung. Disucikan hadirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha suci. Subhanallah. Kita ada di dalamnya, Pak. Karena wajib buat kita untuk bersyukur ketika kita berjumpa dengan Ramadan yang mulia, Ramadan yang agung, Ramadan yang suci. Enggak semuanya, Pak, manusia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa sih yang menjadi persiapan buat kita? Hari ini kita coba belajar, ya. Asbabun nuzul sudah sampai, dan insyaallah hari ini kita coba belajar bagaimana sih, ya, menjadi sebuah perenungan buat kita nih. Bagaimana sih kita ini bisa sampai menjadikan Ramadan yang ada hari ini, Ramadan yang ada bulan ini, Ramadan yang ada di tahun ini menjadi Ramadan yang berkualitas buat kita. Ya. Minimal kalau ditelaah lebih banyak lagi, Pak. Sebenarnya lebih banyak, ya. Kita coba ambil 10 langkah persiapan, ya, untuk kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang mulia. Yang pertama, perbanyak baca doa, ya. Kita bisa berjumpa dengan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Ini kalau kita tarik lewat sejarah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada di penghujung akhir bulan Sya'ban. Di sana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, menyampaikan dakwahnya. Kalau nanti kita berjumpa dengan Ramadan, maka banyakin nih 4 hal. 2 yang pertama menjadi sebuah apa nih? Harapan kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nih 2 yang pertama. Kita semua mengharapkan adanya ridho Allah, kita gapai itu, Pak. Kita dapatkan ketika Allah Subhanahu wa taala hadirkan Ramadannya. Apa 2 yang pertama? Yang pertama, perbanyak baca syahadat, kalimat tauhid, ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Banyakin tuh, Pak. Kalau penting, kalau perlu lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan banyak waktunya, betul nggak? Ini yang 2 yang pertama, perbanyak syahadat. Yang kedua, perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Siapa sih di antara kita yang nggak punya dosa? Karena kita adalah manusia yang nggak sempurna. Jadi wajar ketika baginda Rasul di akhir bulan Sya'ban, dia banyak perintahkan umatnya, perbanyaklah kalian membaca syahadat, perbanyaklah kalian membaca istighfar.
Lantas dua yang berikutnya dalam makna 4 hal yang kita harus perbanyak di bulan Ramadan. Semua manusia pengen 2 hal ini. Apa? Yang pertama masuk dalam kategori yang ketiga. Kita pengen semuanya hadir, bisa masuk, bisa menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, ya, dalam makna yang kedua pada bilangan yang berikutnya, yaitu kita pengen dijauhkan, dihindarkan diri dari yang namanya neraka Allah Azza wa Jalla. Jadi 4 hal yang harus diperbanyak ketika kita ada di bulan Ramadan. Kita simpulkan, Pak, ya, ketika Bapak melaksanakan ibadah yang namanya saum, lantas pada penghujung, ya, akhir daripada ibadah Bapak menjelang waktu maghrib, banyak tuh kita, nih dasar ilmunya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Saya nggak mau ngajak sama-sama, takutnya udah disiapin kopi nantinya. Soalnya udah mulai masuk puasa sekarang pagi kita. Ya. Jadi banyakin ilmunya, nih referensi ilmu. Ya, kalau kita melaksanakan ibadah ada ilmunya, nikmat, Pak. Selama ini kan kita ikut-ikutan. Orang baca asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Oh, referensinya, ilmunya ada. Kul, katakan Muhammad. Ini Allah jelaskan lewat ayat ini. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan mereka orang-orang yang tidak berilmu? Maknanya apa? Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya harus atas dasar ilmu. Jangan ikut-ikutan. Makanya di kesempatan ibadah puasa ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harus kita gapai, kita cari ilmunya, biar ibadah saum kita, puasa kita di bulan Ramadan ada hikmahnya terpatri dalam diri kita. Lewat iman kita ibadah, lewat ikhlas, lewat ilmu kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai di sini, Pak? Banyakin baca doa, karena Ramadan yang mulia Allah hadirkan sekali dalam setahun, hitungannya sebulan. Itu kalimat doa yang Bapak baca mulai dari imsak sampai datang terbitnya fajar, sampai datang waktunya terbenam, ya. Minta doa apa aja dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak pengen kawin lagi, doa. Supaya dimudahkan, dilancarkan. Kan gak semuanya diberikan kesempatan. Ya, biar nggak ngantuk lah. Habis kadang-kadang udah pada begini nih. Subuh udah wajar, saya mau udah biasa ngeliat di pojokan merem, ya. Nikmat, saking nikmatnya yang ceramah tuh merem. Ya, perbanyak baca doa. Lantas langkah yang kedua, kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Ramadan yang Allah titipkan dalam 1 tahun cuma sekali, Pak. Gak semua manusia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib untuk kita berbanyak bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Wa itta'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika Allah bermaklumat lewat surat Ibrahim, ya, ketika hamba Allah bersyukur maka nikmat ditambah. Tapi ketika dia kufur atas nikmat Allah dalam segala hal, ya, bukan dikurangin, Pak, tapi diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wajib buat kita orang-orang yang beriman. Ketika berjumpa dengan Ramadan kita berdoa yang pertama, yang kedua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, langkah persiapan kita berjumpa dengan Ramadan dan hadir di dalam bulan Ramadan itu seneng, Pak. Ini kan kadang-kadang, maaf lah, ngaku beriman ketika dengar mau ada puasa, ya, berjumpa dengan Ramadan itu bawaannya udah jiper aja. Ya Allah, besok puasa pagi udah nggak bisa lagi makan lontong sayur. Ya, padahal udah dipagiin lagi sama Allah. Lu jangankan makan lontong sayur, subuh lo disuruh makan bikin lontong sayur, silakan.
Betul nggak? Buat persiapan puasa. Udah lagi nggak minta makan kue lupis, nggak lagi makan nasi uduk. Ya Allah, emang otaknya cuma sampai di perut. Umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah itu karena ada target, Pak. Nih, harus kita ingat. Untuk apa Allah hadirkan puasa? Untuk apa Allah hadirkan Ramadannya kalau nggak ada target ke depannya? La'allakum tattaqun, biar kita jadi orang benar nih, menjadi orang yang takwa, ujungnya masuk surga, kita kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Doa, banyakin rasa syukur, senang terhadap hadirnya bulan Ramadan. Soalnya bagaimana, Pak? Kita harus senang, wajib senang. Yang kerja pertengahan bulan udah dihitung THR-nya. Ustadz apa lagi, undangan banyak, Pak. Ya Allah kirim. Ya, orang-orang model kita nih banyak yang ngasih, bener. Ya Allah, saya alhamdulillah sebelum puasa udah banyak tamu datang, bawa bingkisan, korma didatengin, beras didatengin, gula didatengin. Tahu Kasakardania kapan datangnya? Allah kirim. Ya, alhamdulillah, untung rezeki dari Allah. Ya, doa, bersyukur, seneng. Nih langkahnya nih. Kalau sekarang saya nggak seneng, ya Allah. Nih udah baru masuk ke berapa hari ketiga ya. Udah utamakan rasa senang. Bismillah, senang. Jangan ya Allah. Ya emang orang kebanyakan manusia gitu ya. Kalau lagi mau ditantang tuh kayaknya bawaannya males banget. Iya. Udah jiper duluan kalau bahasa Betawi. Buat apa kita hidup kalau bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa? Langkah yang keempat, kita rencanakan diri kita nih. Apa sih target yang akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadikan Ramadan ini berkualitas? Rencanakan diri, Pak. Ya, untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini dengan cara-cara yang baik. Dari awal masuknya Ramadan, saya yakin nih Kasagardenia nih, ya, diajak tuh dalam bentuk istidad ijtimai. Orang-orang bergembira menjumpai Ramadan. Ada yang namanya target Ramadan diadakan, ada pawai Ramadan diadakan, betul? Betul nggak? Ini langkah, Pak, sebenarnya untuk menyatakan giroh kita, senang kita. Makanya penting untuk kita merencanakan Ramadan, merencanakan diri kita menjumpai Ramadan. Jangan awalnya senang, tangannya lemes, belakangnya loyo, hancur ibadah kita. Ya, apa nih target yang mau? Ya Allah, saya bulan Ramadan tahun ini pengen khatam Quran umpamanya. Yang baru Iqra 1 targetnya menjadi Iqra 2. Ada tua kayak begini masih Iqra 1. Enggak apa-apa, jangan malu. Ya, Ustaz saya mengaji baru Iqra 1. Targetnya Ramadan ini harus lulus Iqra 1. Ya, yang udah biasa baca Quran, alhamdulillah, udah menjadi qira, ya, menjadi hafiz Quran terus. Emang kadang-kadang bikin lemes, Pak, ya. Namanya puasa, males banget. Itu setan, Pak. Ya. Setan ada dalam aliran darah kita. Makanya kadang-kadang orang yang beribadah puasa, terutama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak pakai rencana, bisa-bisa gagal itu Ramadannya. Ya. Ya senang emang bisa lebaran nanti dapat THR, tapi nggak ada kualitas ibadah puasanya. Rencanakan diri kita ketika kita menjumpai Ramadan. Intinya apa yang menjadi target Bapak? Persilakan dengan target-target yang baik. Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang tercantik, Ramadan yang terindah buat kehidupan kita. Minimal seperti itu aja. Lantas kemudian apa? Kita langkah yang kelima mesti punya tekad yang kuat. Ya, jangan loyo lagi, saya bilang. Mesti kuat, ya, tancapkan dalam hati kita. Nih Ramadan Allah hadirkan, jarang kita bisa berjumpa. Mungkin hari ini kita bisa berjumpa, tahun ini bisa berjumpa, tapi tahun depan belum tentu. Allah yang punya aturan main tentang cerita kehidupan. Ya, maka rencanakan diri dengan baik ketika berjumpa dengan Ramadan. Lantas kemudian tancapkan tekad, semangat. Tarhib Ramadan harus ada. Makna tarhib adalah luas lapangan, ya. Jadi luaskan hati kita, lapangkan hati kita untuk bisa menjadikan target Ramadan tahun ini tercapai. Jadi harus punya tekad yang kuat. Jangan loyo. Emang kebanyakan begitu sih, Pak, ya. Yang udah ngadepin puasa mau pagi-pagi, apalagi masih si pagi yang umpamanya kerja. Ya Allah, mau berangkat males banget.
Padahal rangkaiannya adalah ibadah. Bismillah biniyatil ibadah. Lantas kemudian apa? Nah, ini bentuk daripada ijtima, ya, istidad ijtimai, merencanakan sebuah kajian atau mengadakan sebuah kajian mempelajari ilmu, ya, tentang rutinitas ibadah selama di dalam bulan Ramadan. Terkait dengan fikih Ramadan tentunya, ya. Seperti ini nih. Insyaallah kita berada dalam kategori yang keenam nih. Kita sudah berdoa, kita sudah bersyukur, kita sudah merasa senang, kita sudah merencanakan tekad dengan baik, ya, menancapkan kuat semangat kita. Lantas kemudian nih dalam sebentuk ijtima, ya, rame-rame nih kita pelajari fikih tentang Ramadan. Insyaallah berkualitas. Lantas kemudian komitmen nih. Yang ketujuh, langkah ketujuhnya, kita mesti punya komitmen tahun ini jauh lebih baik daripada tahun kemarin, dan bahkan insya Allah tahun berikutnya jauh lebih baik daripada tahun ini. Ya, kita punya komitmen, punya keyakinan yang kuat untuk meninggalkan perilaku-perilaku yang jelek. Ya, kemarin umpamanya nih, ya, males banget sholat berjamaah di masjid. Insya Allah tahun ini jadikan Ramadan menjadikan sebuah manifestasi buat kita. Langkah kita jauh lebih baik. Tadinya sholat di rumah, sekarang berangkat sholat ke masjid, beribadah berjamaah sholat di masjid. Insya Allah. Saya pengen tarik lebih cepat lagi Pak, ya, biar target kita sampai jam berapa nih? Jam 8. Nggak apa-apa, saya sanggup insya Allah. Yang penting tebelin dikit aja. Jam 6 masih insya Allah dapat target, ya. Lantas yang ke berapa tuh? Ke 7 tadi, sekarang ke 8. Ya. Nih yang paling penting nih, ya. Pakai hati, Pak. Ya. Kalau Bapak pakai perasaan akan nikmat, tapi pakai hati menikmati Ramadan ini dengan baik. Kalau pakai perut, ujungnya lapar, Pak. Nyakitin, Pak, bener. Benar. Kita pakai hati karena kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya hati yang bersih, nikmati Ramadan dengan hati. Ya. Segala sesuatunya kalau sampai kepada hati kan nikmat. Bapak mencintai istri dengan hati yang tulus, ikhlas, sayang, ya kan? Nikmat gak? Sama ketika kita ditakdirkan oleh Allah berjumpa dengan Ramadan, menikmati Ramadan ini dengan hati. Ya Allah, aku mencintaimu, dengan Ramadan jadikan wasilah cintanya aku, hatiku sampai kepadamu ya Allah. Nikmat. Insya Allah. Ya. Lantas kemudian apa lagi? Ya Allah, ini tugas Ustaz nih. Ya. Rencanakan dakwah dengan baik. Ini termasuk Ustaz Saiful. Ya. Beliau rencanakan 1 bulan penuh bersama dengan DKM-nya, yang lain pengurusnya. Ini menjadi bahagian dari sebuah cerita amalan, Pak. Jangan dibilang enggak. Mau masuk Ramadan 2 bulan, 3 bulan sebelumnya udah rencanakan semua aktivitas kegiatan Ramadan nanti. Ini jangan dibilang enggak, ya. Nilainya banyak, Pak. Bapak nih, maaf, hari Sabtu, hari Minggu ada kajian selama di bulan Ramadan. Nih pulang dari sini niatin, insya Allah, ya Allah engkau panjangkan umurku, ketemu Sabtu ada kuliah subuh, ketemu Minggu ada kuliah subuh, bismillah biniyatil ibadah. Tuh kalau kata mesin akumulasi lewat komputer udah gak canggih lagi, lewat hitungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak niatin bismillah biniyatil ibadah, terus terhitung, Pak. Nih bubar dari sini niatin, besok insya Allah Sabtu depan saya datang, besok Minggu depan saya datang. Itu rentetan pahala ibadah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nggak kelihatan sih? Jadi nggak ada keyakinan. Kita udah di schedule Pak dakwah, ya. Bismillah biniyatil ibadah. Pak Ustadz sanggup insya Allah datang hadir. Itu rentetan pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih kita datang ke dalam majelis ilmi, ribuan malaikat Allah hadir di tengah kita, cuman nggak kelihatan. Ya, kalau Allah nampakkan malaikat-malaikatnya menghitung semua pahala, Allah kasih rahmat kita, Allah doain, malaikat doain kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak sanggup nih masjid nampung, cuma nggak kelihatan sih ya. Kalau orang kerja kan kelihatan ya. Nanti tanggal 15 udah hitungan Ramadan, siap-siap terima THR 5 bulan upah. Allah karim.
Coba kalau saja Allah beritakan pahala ini sampai kepada kita, wahai hamba-hambaku, kalau kalian puasa lantas berkumpul dalam majelis ilmu, insya Allah dapat duit 1 miliar, datang semua. Betul nggak? Cuma nggak kelihatan, ya. Makanya persiapkan diri kita untuk terus berdakwah, ya. Siapapun kita, balighu anni walau ayah, sampaikan olehmu walaupun 1 ayat. Semua kita punya kewajiban untuk menyampaikan. Ini termasuk di dalamnya adalah isti'adat ijtimai, menyampaikan, ya, menyampaikan. Semua kita, bapak sampaikan kepada istri bapak sampaikan kepada anak, ini estafet dalam rumah tangga. Ketika kita berdakwah dalam kapasitas yang lebih luas lagi, maka tugas para kiai, para ulama untuk menyampaikan perihal tentang ilmu agama. Ghirah, ada semangat di dalamnya. Tarhib sebelum Ramadan ada di dalamnya. Semua ilmu tentang puasa dalam kalimat fikih sampai dan disampaikan dengan satu catatan, dakwah ini harus ada di atas muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Bapak lihat dalam satu catatan risalah, Pak, Allah itu hadirkan buminya, ya, dengan Ka'bah Baitullah. Itu arsy-Nya Allah sebelumnya sudah banyak malaikat yang bertawaf sampai ke bumi Allah. Dari zamannya Nabi Adam alaihissalam tuh terus tawaf. Hilang zaman Nabi Nuh, ditelan banjir bandang, dibangun lagi oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama dengan Ismail. Sampai saat ini dakwah harus terus sampai di atas muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ritmenya seperti itu tawaf. Kalau berhenti habis nih dunia. Kalau Casa Gardenia, Masjid Raudhatul Jannah, enggak ada lagi orang yang mempersiapkan tentang cerita dakwah, habis. Jadi insya Allah kita harus punya semangat. Kenapa sih harus ada dakwah? Ya harus, karena kita masih punya kehidupan di dalam kehidupan dunia. Biar kehidupan kita dunia terarah, terlatih, terbimbing sampai kepada nanti kita jumpai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas yang ke-10, ya, nih buat target. Setelah sampai semuanya, buat sebuah perencanaan, kita membuka lembaran-lembaran baru. Jadi kalau Bapak punya target, insya Allah, ya Allah tahun ini, ya umpamanya harta kekayaan saya 5 miliar, ada? Insya Allah, amin. Ya kita doain aja semuanya. Udah menghayal jadi orang kaya aja dah. Ya, menghayal insya Allah jadi mimpi. Insya Allah Allah sampaikan menjadi kalimat yang sebenarnya kita dikayakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ketika beribadah juga, ya, ada target. Buka lembaran baru. Besok hari ini saya punya nilai 7. Insya Allah besok 8, 9, 10 sampai sempurnanya nilai kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai di sini, Pak? Insya Allah. Lantas kemudian insya Allah kena targetnya, ya, mudah-mudahan sampai. Lantas kemudian kalau kita berbicara kembali, kita tarik lagi ayat Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bapak terpanggil untuk melaksanakan ayat ini, mengamalkan ayat ini. Kalau saya adalah orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, kamu diwajibkan untuk berpuasa, ya. Jadi kita punya kewajiban. Saya adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panggil kita orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena lembaran baru dakwah diawali dengan kalimat tauhid, harus dan wajib disampaikan. Ya, risalah mereka para nabi, Pak, diawali dengan Nabi Adam alaihissalam sampai ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rentetannya adalah tauhid. Makanya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gunakan dasarnya adalah iman. Enggak lagi nafsu, enggak lagi hawa, enggak lagi keinginan dunia, tapi yang pertama Allah hadirkan munculnya iman. Sama ketika Allah mulai dakwah, tugas dakwah untuk mereka para nabi, dikatakan dalam satu ayatnya, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'min.
Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Dan semua risalah mereka para nabi dan rasul yang kami ceritakan di dalam Al-Quran, ma nusabbitu bihi fuadak, untuk kami kokohkan hati kalian, untuk kami mantapkan keimanan kalian, jiwa kalian. Makanya dipanggil kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena dasar dakwahnya diawali dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Kristen boleh nggak puasa, Pak? Saya tanya. Nggak boleh. Apa urusannya, Bapak? Saya tanya. Lah dia mau puasa, perut-perut dia kok. Ya. Tapi dasarnya iman nggak dapat. Banyak nggak? Saya sekedar menghormati orang yang berpuasa, orang Muslim yang berpuasa. Silakan. Ya. Kan cuma sekedar penghormatan. Depan lu puasa dia, di dalam makan minum. Beda, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, kalau kita merasa adalah orang-orang yang beriman, terpanggil lewat ayat ini. Kutiba alaikumusiyam. Makna kutiba, bebannya berat, Pak. Ibarat kita memikul tuh maknanya. Berat. Berat ya? Jujur. Ya, tapi saya dipaksa untuk senang, Pak Ustadz. Ya itu dia. Saya harus senang dengan puasa. Hadirnya Ramadan saya harus senang. Emang nggak gampang, Pak. Ya, semuanya berproses, semuanya ada ujian. Ya, sama ketika Allah sampaikan perihal tentang ayatnya tentang sholat, Allah buktikan perjuangan baginda Rasul dengan peringatan Isra wal Mi'raj. Ya, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk proses dari sebuah kesempurnaan iman sampai dia terima ibadah yang namanya sholat. Luar biasa ujiannya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini udah ada catatan orang-orang yang berpuasa tapi nggak ada arahannya. Ya, panggilan ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Bentuknya bukan penghormatan lagi, tapi kemuliaan yang jelas dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib buat kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sampai nih Ramadan dengan saum yang terindah. Ya. Saum yang terindah bagaimana? Kualitas, Pak. Baca Quran di dalamnya, tadarus Quran di dalamnya, istighfar di dalamnya. Insya Allah. Target utamanya adalah la'allakum tattaqun. Bagaimana bisa kita menyimpulkan kita menjadi orang yang beriman, lantas kemudian ujungnya menjadi orang yang bertakwa? Kita harus perhatikan. Yang pertama, supaya Ramadan kita berkualitas, maka jadikan Ramadan ini sebagai syahrul ibadah. Ini catatan pertama, catat pada dalam hati. Syahrul ibadah, bulannya ibadah. Allah lipat gandakan pahalanya. Yang sunnah jadi wajib, yang wajib dilipat gandakan terus. Biar kita girohnya ada di dalam hati kita, semangat. Ya, insya Allah. Syahrul ibadah, walaupun secara global sudah jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk ibadah. Tapi ketika Bapak berada di dalam bulan Ramadan, rangkaiannya adalah ibadah. Bapak bekerja jadi ibadah, bismillah biniyatil ibadah. Bapak berpuasa pun jadi ibadah. Bahkan Bapak tidurnya juga ibadah. Jangan tidur melulu. Ada Pak Ustadz ibadah, saya tidur aja. Iya, tapi tidurnya tidur yang memang sedikit melelahkan. Sampai contoh pada waktu zuhur udah ngantuk banget tidur. Ya kan kayak Ustadz mah biasa habis subuh udah habis kajian dia pulang duha tidur deh. Ya memang tugas udah. Mau dibilang apa? Ya Allah, kita nih punya kegiatan sehari-hari. Yang dagang, bismillah biniyatil ibadah. Setiap dagang yang dia lakukan itu rentetannya ibadah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bungkusin tuh bawang jadi ibadah, dia bungkusin tuh cabai jadi ibadah, bukan nyindir Pak Untung. Ibadah semuanya. Alhamdulillah. Bapak tugas di kantor nyatat pendapatan, pengeluaran, in out, ya kan? Jadi ibadah, Pak. Allah kasih nih Ramadan adalah syahrul ibadah. Apapun bentuknya, Bapak hadir di dalam majelis ini menjadi ibadah. Insya Allah. Bayangin Pak, ini nggak semua orang bisa hadir loh Pak. Ini pilihan dari Allah, rahmat yang Allah kasih.
Bapak datang bismillah biniyatil ibadah. Langkah kaki bapak dari awal dari rumah menuju masjid untuk sholat subuh berjamaah, lanjut kepada niat ibadah, duduk dalam sebuah majelis ilmu. Rentetannya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Langkah kanan bapak bismillah biniyatil ibadah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kanan rahmat, kiri diampuni dosa. Duduk dalam majelis ilmu, bapak itu bawa dosa banyak dari rumah. Keluar dari majelis ilmu, habis rontok loh dosa bapak, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya enak loh Pak orang Islam itu. Orang kayanya ibadah, dosanya diampuni, rahmat terus berjalan. Insya Allah. Syahrul ibadah, apapun bentuknya, semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Bapak sholat jadi ibadah, sunnah jadi wajib, wajib dilipat gandakan. Inilah Ramadan. Makanya dikatakan Ramadan yang mulia, Ramadan yang agung. Di dalamnya rentetan ibadah semuanya ada. Insya Allah. Kita niatin bismillah biniyatil ibadah. Paham sampai di sini? Insya Allah. Duduknya bapak di majelis ilmu walaupun ngantuk-ngantuk jadi ibadah kok. Iya Pak. Ya, bawa anak ngaji jadi ibadah semuanya. Ya Allah, semua ini kerjasama ini Pak. Insya Allah dakwah di atas muka bumi Allah terus berjalan. Dan kita ambil bagian dalam rutinitas kegiatan dakwah yang Allah kepingin di atas muka buminya Allah ada kalimat-kalimat tauhid yang disampaikan, ada kalimat-kalimat ilmu yang disampaikan. Insya Allah jadi ibadah semuanya. Yang kedua, Ramadan Allah jadikan sebagai bentuk apa? Syahrut taubat. Ya, bulannya taubat. Segede apapun dosa yang Bapak punya, sehebat apapun dosa yang Bapak punya, sedikit pun yang Bapak dosanya itu disembunyikan, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada manusia yang sempurna hidup di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik yang manusia yang berbuat dosa, dia mau kembali kepada Allah. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'un at-tawwabun. Setiap kita ini cenderung Pak berbuat dosa, berbuat salah, berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik manusia yang telah berbuat dosa, dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ajakan ayat ini banyak Pak. Nabi Nuh ngajak umatnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ayo tobat, minta ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang Maha Pengampun, Dia adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Kalau kita bicara tentang hikmah di balik pertaubatan kita, istighfar kita, maka Allah kasih tuh rentetannya hikmahnya. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nih dalam surat Nuh. Rentetannya dari ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalian disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk bertaubat, istighfar atas semua perbuatan dosa kalian, karena Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yursilis sama alaikum midrara. Karena Allah turunkan hujan yang lebat dari langitnya. Untuk siapa? Untuk mereka yang rajin taubat. Banyak datang hujan dari langit. Contohnya orang Pilatus, banyak banget istighfarnya, makanya dikasih banjir melulu. Alhamdulillah. Ya, kita teratur aja Pak. Maknanya adalah rezeki yang Allah turunkan dari langitnya. Termasuk adalah hujan, bahagian dari cerita tentang rezeki. Ya, kalau kita bicara tentang rezeki mah banyak. Wa fis sama'i rizqukum, di atas langitnya Allah ada rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Di dalam buminya Allah ada rezeki buat kita. Rentetannya rezeki. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal. Orang yang rajin bertaubat, orang yang rajin istighfar, anaknya dibanyakin sama Allah, hartanya dibanyakin oleh Allah. Kalau Bapak belum kaya, banyakin istighfar. Pak Ustadz, saya udah berbusa, belum kaya-kaya. Jangan Bapak pikir kekayaan yang Bapak minta di dunia langsung dikabul oleh Allah di dunia. Tapi nanti Bapak akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Kalau nggak di dunia, insya Allah di akhirat Pak. Kalau Bapak model Bapak dikasih jadi kaya, habis doa ya Allah jadikanlah saya orang kaya, kaya hari itu, nggak datang lagi ke masjid, nggak berjumpa lagi dengan Ustadz Irwan. Ya gak? Makanya bertahap Pak. Jangan Bapak bilang doa yang Bapak minta tuh nggak dijabah. Dijabah, cuma kita nggak tahu.
Bentuknya kayak gimana? Ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Orang yang rajin istighfar proyeknya ditambah tuh Pak. Ya, macam-macam dah. Lemburannya ditambah. Kalau orang yang kerja di PT, ya, untungannya ditambah buat orang yang dagang. Raja air aja banyak untungnya. Sampai basah dia. Ya Allah karim. Insya Allah. Ya Allah karim. Nih bulan Ramadan termasuk di dalamnya adalah syahrul taubat. Banyak istighfar. Udah bapak lagi maaf ya, banyak ada informasi udah sambil bawa aja tuh. Nih tasbih nih. Ini alhamdulillah. Ya, bukannya ria, tapi menjadi saksi buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Indah Pak. Baginda Rasul setiap hari 70 sampai 100. Bapak mau bisa 3 menit aja 100 Pak dapat. Itu tiap hari Pak baca. Apalagi menjelang sahur banyakin istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau perlu Bapak bangun tengah malam tahajud. Ya, banyak loh waktu kita loh. Insya Allah jadi rentetan ibadah. Closing dari tahajud kita sama diajarkan oleh baginda Rasul. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta astaghfirullah. Syahidul istighfar. Syahrut taubat. Ramadan ini menjadi bulannya taubat buat kita. Dosa apapun kita minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil, yang gede, yang tersembunyi, yang kelihatan, minta ampunan. Jadikan Ramadan ini sebagai momentum ya, buat hadirnya manifestasi dari sebuah keinginan kita. Kita ini banyak dosa, maka banyak istighfar ketika kita ada di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Syahrut taubat. Udah rangkaiannya istighfar aja. Kalau saya biasa Pak Ustaz, astaghfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Udah baca tuh sambil nonton TV nungguin. Umpama Bapak jam 5 baca itu aja sampai 1 jam. Ketika mau buka puasa, Allah karim, banyak istighfar. Insya Allah dengan syahrut taubat Allah jadikan pertaubatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ntar dulu bunyinya dikit lagi nih. Ya, masih ridho apa masih ikhlas Pak? Masih ya, dikit lagi. Syahrut taubat. Lantas kemudian apalagi? Jadikan Ramadan ini sebagai syahrut tarbiyah, pendidikan, pelatihan buat kita. Ya, Bapak punya anak dilatih jalan, bisa jalan bersyukur nggak? Alhamdulillah. Udah bisa berjalan, lantas kemudian berlari, alhamdulillah. Sama. Ketika rutinitas kehidupan kita dijadikan nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan Ramadan ini sebagai syahrut tarbiyah, pendidikan. Bapak yang tadinya nggak sabar, jadi orang sabar keluar dari Ramadan. Bapak tadinya nggak pernah peduli sama lingkungan, nggak peduli sama orang miskin, nggak peduli sama yang namanya kegiatan sosial, diajarkan sama Allah di dalam bulan Ramadan. Makanya dijadikan Ramadan itu sebagai syahrut tarbiyah. Pelatihan Pak, pendidikan buat kita yang sabar, alhamdulillah sampai tinggi nilai sabarnya. Innallaha ma'asyabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Makna sabar Pak, kalau kita mau kegali, mau tuntas ya. Ini saya kasih rumusannya ya. Kalau kita kan dituntut, ini udah jadi jargon. Udahlah Pak, sabar aja Pak. Dikeselin sama orang, udahlah Pak, sabar aja Pak. Dikeselin sama bini, udah sabar aja Pak. Jadi laki, domelin bini di rumah. Ya Allah, punya harta habis, punya apa lagi? Punya usaha habis. Intinya disuruh sabar kita. Kenapa? Karena Allah picu kita dengan satu ayatnya. Kalau kita mau benar-benar jadi orang sabar, ma indakum yanfad. Apa-apa yang ada pada dirimu manusia nggak bakalan kekal, semuanya bakalan lenyap. Harta yang Bapak kumpulkan, mobil yang Bapak punya, rumah Bapak punya, istri pun lebih dari satu, itu akan lenyap semuanya Pak. Kenapa? Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang ada di dalam Allah Subhanahu wa taala kekal. Jadi kita nggak bakalan kekal abadi. Bahkan taruhan nyawa sekalipun yang Bapak punya, ruh yang Bapak punya nggak bakalan kekal. Ya, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut.
Tidak satupun manusia yang aku hidupkan dengan kekal abadi sebelum kamu Muhammad hadir. Apa imita fahumul khalidun? Apakah sesudah kamu mati Muhammad, adakah manusia yang kekal hidup abadi di alam dunia ini? Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Tarbiyah Ramadan mengajarkan kita untuk sabar. Apa yang Bapak punya nggak bakalan kekal. Jadi jangan sombong jadi orang kaya. Allah titipkan kekayaan itu sebagai bentuk amanah. Bagaimana nih harta kekayaan ini menjadi amanah yang terindah, amanah yang terbaik yang Allah titipkan. Kalau kalian menjadi orang kaya, maka ada harta yang harus kalian bersihkan, harus kalian berikan. Untuk siapa? Orang-orang yang membutuhkan. Dan ini bukan persoalan gampang, Pak. Ya, tarbiyah. Jadikan Ramadan ini sebagai tarbiyah, pendidikan, pelatihan buat kita. Dari 1 jadi 2, 2 jadi 3, naik kelas terus kalau bisa. Sabar, 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 sabar. Ya, peduli. Apalagi? Semangat. Terus tanamkan itu. Karena Ramadan ini menjadi tarbiyah buat kita, pendidikan, pelatihan buat kita. Mental yang loyo jadi harus semangat. Jiwa yang lemah harus menjadi semangat. Iman yang tipis harus ditingkatkan dengan tajdidul iman. Perbarui iman. Dengan apa? Banyakin baca Quran, banyakin istighfar. Allah karim. Jadikan Ramadan ini sebagai bentuk tarbiyah, pelatihan buat kita. Lantas kemudian apa lagi, Pak? Yang terakhir, ya. Jadikan Ramadan ini sebagai syahrul muhasabah. Apa Bapak sampai saat ini udah jadi orang yang hebat? Ya. Kehebatan Bapak masih di bawah, Pak, karena masih ada orang yang hebat di atas Bapak. Di atas langit masih ada langit. Orang kaya seperti Bapak masih ada lagi yang lebih kaya dari Bapak. Bapak punya harta kekayaan 1 M di rumah, ada yang 2 M, betul nggak? Yang 100 M, ada lagi yang 1 T. Ya Allah karim, jangan mikirin harta kekayaan. Yang penting di rumah masih punya duit nggak ratusan ribu. Ya pikir aja gitu. Sama ketika kita berbicara dengan Ramadan, dituntut kita untuk la'allakum tattaqun, menjadi orang yang takwa. Rangkaiannya, prosesnya adalah kita bagaimana caranya meraih simpati Allah untuk hati kita. Tarik dengan nilai keimanan. Ya Allah, Engkau jangan marah aja, Engkau jangan murka aja. Mudahkan bagiku untuk bisa ibadah kepadamu ya Allah. Kita kan pengennya gitu, ya. Sama ketika tadi berbicara tentang faktor keinginan baginda Rasul di akhir zaman. Perbanyak kalian untuk meraih ridhonya Allah. Perbanyak kalian berzikir untuk minta ampunan Allah. Apa sih yang kita cari? Kalau nggak keriduan Allah, yang penting jangan Allah murka sama kita, jangan Allah marah sama kita. Kalau Allah sudah murka, Pak, maaf, kehidupan Bapak secara pribadi kan hancur, kehidupan Bapak dalam rumah tangga akan hancur, bahkan kehidupan Bapak dalam berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau Allah murka, Allah marah, tidak akan beres kehidupan kita. Muhasabah, syahrul muhasabah. Jadikan Ramadan ini sebagai bentuk muhasabah diri. Ya Allah, kalau kemarin saya banyak dosa, lewat Ramadan-Mu ya Allah, jadikan ini menjadi sebuah wasilah muhasabah, memperbaiki diri. Ya Allah, perbaiki setiap langkah kehidupan, perbaiki setiap jalur ibadahku, perbaiki dan bahkan perbanyak diriku untuk bisa beristighfar kepadamu ya Allah. Jadikan muhasabah, Pak. Ya kalau Bapak ketemu Ramadan tiap tahun begini-begini aja, ya habis subuh molor, bangun zuhur, ya puasa lagi, itu sama aja anak TK, Pak. Nggak ada peningkatan di dalamnya. Buat apa? Ada sebuah kisah sedikit, saya ingin closing. Ya, ada yang namanya dalam kitab Duratun Nasihin, ini banyak kisah ya. Ada yang namanya Muhammad. Ya, itu Muhammad maknanya adalah terpuji, Pak. Ya. Ini namanya cuma Muhammad, sholat kagak, mabuk iya, nauzubillah kelakuannya, adabnya nggak ada. Allah karim, ya. Wah, dibilang bergajul dah, nggak bagus. Tapi ketika Ramadan akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanggil hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Muhammad yang tadinya tukang mabuk, tukang zina, akhlaknya nggak beres, nggak bagus, dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hatinya.
Dia sadar, dia mandi, lantas kemudian dia bertobat, dia pakai pakaian putih, dia pakai pakaian bersih untuk menjumpai Ramadanmu yang mulia. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya Allah, kembalikan diriku kepadamu dengan sebaik-baiknya kembali. Ya, tubu taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha. Diperintahkan dia untuk taubat. Dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia perbaiki dirinya, dia muhasabah atas dirinya, dia kemudian kembali kepada Allah. Dia sholat, dia puasa, dia baca Quran, dia tadarus Quran, dia banyakin zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf Pak ya, ujung-ujungnya teman-temannya yang biasa nongkrong sama dia, dan lo biasain nongkrong di pos, nggak main kartu lagi, nggak begadang lagi. Ya Allah karim, sepi nggak ada lo, nggak rame kalau nggak ada lo. Ya maaf, ternyata Muhammad ini sudah taubat sama Allah. Dia minta sama Allah, jadikan Ramadan ini ada Ramadan yang terindah buat kehidupanku ya Allah. Taubat diterima. Kemudian semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala lewat seorang alim ulama. Allah hadirkan mimpi bahwasanya ketika kematian Muhammad yang tadinya bergajul jelek hidupnya, ketika berjumpa dengan Ramadan dia kembali baik, istighfar, mohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata meninggal dunia di sana diperjumpakan lewat seorang alim, dia dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Karim. Pertaubatan yang diterima, muhasabah yang indah, ternyata lewat wasilah hadirnya Ramadan yang mulia. Kita kepingin nih Pak, ya kita udah baik, jadi baik lagi bagus gak? Ya bagus. Ya tadinya kita nggak baik, jadi baik, insya Allah terus jadi muhasabah, perbaikan diri. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ya menghadirkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala buat kita semuanya nih. Kalau ada yang mau ditanya silakan. Masih ada waktu apa? Udah lewat 4 menit nih. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak. Ya, yang kurang puas katanya. Memang harus kurang puas ya. Semuanya harus belajar intinya. Kalau enggak kita tutup. Jangan pakai nasi uduk nih ya. Jujur saya tolak. Nanti insya Allah lebaran lagi ya. Insya Allah. Cukup? Insya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terindah. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki kita, semangat kita Allah jadikan sebagai bentuk ghirah buat kita. Semangat terus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan keridhaannya, Allah hadirkan ampunan dosanya, dan Allah hadirkan untuk kita sekali lagi keinginan apa yang kita punya, hajat apa yang kita punya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa kita, diterima amal ibadah kita, insyaallah Allah sampaikan kita, Allah hadirkan kita ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syuhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syuhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syuhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi